informasi yang diterimanya mengarah pada dugaan manuver jaringan beberapa pembantu presiden di pemerintahan. Siapa saja jejaring ini, ya? Apakah Muktamar NU di dalam sejarahnya memang tidak bisa lepas dari intervensi kekuasaan, khususnya intervensi istana, ya, intervensi presiden. Misalnya jika kita flashback ke Muktamar Cipasung, yang mana kisahnya sudah dibukukan, ditulis di ragam buku, kemudian juga media outlet yang online, dan seterusnya. Saat itu ada intervensi dari kekuasaan, di mana pada saat itu adalah era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang hendak mengkooptasi Nahdlatul Ulama melalui orang-orangnya, yang kalau kita flashback, satu nama yang mungkin tidak banyak orang NU ingat, yaitu bernama Abu Hasan. Namun demikian, pada era itu kiai-kiai masih cukup kuat untuk menangkal intervensi tersebut. Ada kesamaan rasa faham akan pentingnya otonomi dan independensi Nahdlatul Ulama dari kekuasaan. Saat itu, figur yang menantang kekuasaan diantaranya adalah figur fenomenal yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia, kemudian dikenal sebagai Bapak Bangsa, yaitu Ki Haji Abdurrahman Wahid atau mendiang Gus Dur. Pada saat itu akhirnya Gus Dur memenangkan perhelatan Muktamar menjadi Ketua Umum PBNU, mengalahkan titipan istana, yaitu Abu Hasan, yang saat itu ya dikabarkan figur ini ya diselundupkan oleh Orde Baru untuk menguasai Nahdlatul Ulama dari dalam. Nah, pertanyaannya kemudian tentu saja sebagai entitas ormas Islam yang terbesar ini, dengan jumlah yang terafiliasi jamaahnya itu terbanyak di Indonesia, bahkan konon di dunia, Nahdlatul Ulama akan selalu seksi Nahdien ini untuk digait oleh beragam entitas kekuatan politik di luarnya. Tidak terkecuali apalagi adalah entitas politik yang sedang berkuasa. Di antaranya adalah presiden. Begitu sejarahnya. Dan saya kira tentu saja Muktamar ke-35 mendatang di Tambak Beras Jombang itu juga tidak akan lepas dari kalaupun bukan upaya, ya, tetapi kecurigaan alias rasa aware, sadar bahwa Muktamar NU ini bagaimana dijaga independensinya, ya. Nah, terkait hal ini, diantaranya ada suara dari warga Nahdlatul Ulama, Nahdien, yang cukup keras, ya, untuk menyuarakan bahwa jaga Muktamar ini dari intervensi kekuasaan, intervensi istana, mengingat beberapa menteri di kabinet kekuasaan saat ini, di kabinet pemerintah saat ini, di kabinetnya Pak Prabowo hari ini, itu adalah orang-orang NU yang berpeluang quote unquote untuk menjadi kandidat ataupun tidak menjadi kandidat, mampu memainkan manuver-manuver untuk mengonsolidir basis-basis suara, basis-basis kekuatan yang ada di Nahdlatul Ulama, yang kemudian akan dimaterialisasikan di dalam muktamar untuk memenangkan kandidatnya, yang dikhawatirkan di situ akan menjadi subordinat daripada kekuasaan. Nah, di sini seruan kepada presiden supaya mengklarifikasi, supaya tidak terjadi apa itu yang namanya intervensi, misalnya dilakukan oleh figur yang kemudian dikenal oleh khalayak sebagai Gus Lilur. Nah, ini saya mengumpulkan beritanya dari media Indonesia. Warga NU minta Presiden Prabowo pastikan istana tak intervensi Muktamar ke-35. Gus Lilur, dokumen istimewa. Warga Nahdlatul Ulama sekaligus kiai kampung asal Situbondo, HRM Khalilur R. Abdullah Sahlawi atau Gus Lilur, meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan
tidak ada pembantu presiden maupun fasilitas negara yang digunakan untuk mengintervensi suksesi kepemimpinan PBNU menjelang Muktamar ke-35 NU di Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Gus Lilur mengaku menerima informasi adanya dugaan gerakan dari sejumlah pejabat di lingkaran pemerintahan yang berupaya memengaruhi arah dukungan Muktamirin dengan mengatasnamakan kedekatan dengan istana. Artinya nama istana udah dijual-jual. Itu informasi yang didapatkan oleh Pak Lilur atau Gus Lilur ini ya. Bahwa ada para pejabat yang itu di bawah koordinasi presiden di dalam pemerintahan itu berupaya memengaruhi arah dukungan Muktamirin ya, dengan mengklaim bahwa saya utusan presiden, saya utusan istana, kira-kira begitu ya. Kata Gus Lilur, sebagai warga NU saya meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada satupun orang yang membawa-bawa nama beliau untuk kepentingan hasrat politik pribadi dalam merebut kepemimpinan PBNU. Kata Gus Lilur melalui keterangannya Selasa 18 Agustus 2026. Gus Lilur mengungkapkan informasi yang diterimanya mengarah pada dugaan manuver jaringan beberapa pembantu presiden di pemerintahan. Siapa saja jejaring ini ya yang informasinya didapatkan oleh Gus Lilur itu antara lain Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Kemudian Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Wamen Mensesnek Juri Ardiantoro, kemudian Menak Nasaruddin Umar, hingga Menteri Haji Irfan Yusuf. Nah ini ada berapa menteri nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 menteri yang disebut ini oleh Gus Lilur ini. Ya, yang informasi yang didapatkan ini. Ia menyoroti potensi benturan kepentingan mengingat Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid memiliki posisi strategis di jajaran kabinet sekaligus memegang jabatan penting dalam struktur PBNU. Ya kita tahu Gus Ipul masih sekjen. Meskipun untuk Pak Nusron Wahid, saya lupa apakah beliau itu sudah tidak menjabat menjadi jajaran ketua PBNU ya. Karena kalau tidak salah sempat mengundurkan diri atau bagaimana tuh di awal-awal. Tapi teman-teman kalau punya informasi untuk mengklarifikasi ini silahkan tulis di kolom komentar. Yang saya persoalkan bukan siapa yang jadi calon ketua umum atau Rais Am. Siapapun boleh berkompetisi. Tetapi jangan menggunakan kekuasaan negara, fasilitas APBN, atau pengaruh jabatan untuk memenangkan kandidat tertentu. Artinya bagi Gus Lilur ini, kata penulis buku Prabowo untuk Indonesia Raya tersebut. Bagi Gus Lilur, no problem nama-nama tersebut kalau mau beroperasi, ya, bermanuver, mengumpulkan dukungan, memberikan arah dukungan kepada siapapun kandidatnya ketua atau Rais Am. Tetapi jangan menggunakan fasilitas kekuasaan negara. Ya. Berikut juga klaim-klaim bahwa itu adalah pesanan, keinginan atau restu daripada istana. Kira-kira begitu. Silakan saja untuk sebuah kompetisi. Tetapi upaya penggalangan dukungan dengan menggunakan fasilitas negara, kekuatan negara itu akan menghasilkan NU, tentu saja dalam hal ini saya setuju ya dengan statement ini ya. Bahwa kalau terjadi seperti ini, NU nanti akan jadi subordinat terhadap negara, diatur gitu kan oleh negara, tidak punya otonomi, tidak punya independensi ya. Kemudian nanti bagaimana fatwa-fatwa di dalam bahsul masailnya, bagaimana nanti sikap kritis Nahdien dikala negara membutuhkan justru suara-suara kritis untuk membenahi kinerja pemerintah ya. Itu poin pokoknya. Lebih lanjut, Gus Lilur meminta transparansi terkait sumber dana pembiayaan konsolidasi politik jelang Muktamar demi menjaga marwah NU dari praktik politik uang maupun penyalahgunaan uang negara. Ya, saya sangat setuju di sini. Sebaiknya memang sama-sama lah mungkin Nahdien itu semacam kita membuat secara informal Muktamar Watch ya, untuk kita mengawasi jalannya muktamar ini. Barangkali ada money politics yang terjadi di kisaran muktamar, kendati ya mungkin orang menganggap rahasia umum dan lain, tetapi upaya ideals untuk menjaga independensi, otonomi Nahdlatul Ulama dari kekuasaan, dari intervensi politik
ya dari intervensi negara itu patut dijaga bareng-bareng. Apakah jebol atau tidak, paling tidak berikhtiar. Jangan ini dinormalisasi sehingga di dalam pikiran semua Nahdliyin itu menganggap normal upaya main uang dan lain sebagainya. Begitu. Sehingga menormalisasi juga nantinya kemudian ketika, mohon maaf, nauzubillah min dalik, jika Nahdlatul Ulama menjadi subordinat daripada negara, hanya memberikan stempel aja, memberikan stempel dalil fatwa dan lain sebagainya, dalil keagamaan, di tengah misalnya justru kebijakan pemerintah butuh masukan, butuh kritik, butuh saran, butuh perbaikan. Ya. Nah, di sini pentingnya. Jadi jangan sampai ada penyalahgunaan praktik money politics maupun penyalahgunaan uang negara. Tidak hanya uang. Ya. Bisa berupa juga power. Power ini bekerja melalui apa yang dibilang oleh Michel Foucault, ini bukunya. Kekuasaan itu selain melalui uang, bisa bergerak juga dengan cara disiplin and punish. Pendisiplinan dan juga punishment, hukuman. Atau kalau uang mungkin sifatnya reward, ya. Reward. Tetapi ketika bergerak kekuasaan ini di luar uang, mereka akan menggunakan disiplin and punish. Dan disiplin ini, ya, itu sangat kental tentu saja di dalam ruang kabinet, di dalam pemerintahan. Menteri kalau nggak disiplin, itu presiden bisa pecat kapanpun. Nah, apakah NU akan apakah akan masuk di dalam game semacam ini? Di dalam rule semacam ini? Tentu saja harapan kita, independensi NU, otonomi NU terhadap negara tetap terjaga. Jangan sampai terjebak di dalam money politics maupun penyalahgunaan dalam istilah Gus Lilur uang negara. Bagi saya bukan cuma uang, tetapi power daripada negara yang mungkin bekerja melalui disiplin and punish. Ya. Ia meyakini Presiden Prabowo tidak pernah menginstruksikan pembantunya untuk mencampuri urusan internal organisasi keagamaan. Ya, jadi bagi Gus Lilur ini punya rasa husnuzon terhadap presiden, bahwa presiden itu nggak pernah nyuruh siapapun itu menterinya untuk ikut cawe-cawe, kuyo-kuyo di dalam urusan internal ormas agama, diantaranya Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, klarifikasi langsung dari presiden dinilai penting agar istana tidak dipersepsikan ikut campur dalam menentukan pucuk pimpinan PBNU. Ya, jadi ini semacam tuntutan dari Gus Lilur, ya, kepada Presiden Prabowo supaya beri klarifikasi, beri semacam public delivery, public order, public address bahwa kami dari istana sangat menghormati independensi otonomi daripada Nahdlatul Ulama, sehingga momentum tertingginya yaitu muktamar itu dari istana, dari presiden tidak akan cawe-cawe, dari pemerintah tidak akan cawe-cawe. Begitulah yang diinginkan oleh Gus Lilur. Ya. Muktamar adalah forum tertinggi NU dan kedaulatannya ada di tangan muktamirin. NU bukan boneka penguasa. Mari kita lawan intervensi dan penggunaan fasilitas negara dengan cara bermartabat dan sesuai hukum. Pungkasnya. Begitu kata Gus Lilur. Jadi saya kira intinya poinnya adalah ini salah satu upaya menyuarakan pemikiran, kemudian suara hati daripada Nahdliyin untuk perhelatan muktamar itu agar terjaga dari intervensi, baik itu berupa janji reward melalui money politics ataupun saya menambahkan melalui cara kerja kekuasaan, baik itu melalui disiplin ataupun punishment. Nah, supaya itu tadi otonomi daripada Nahdlatul Ulama tetap terjaga, karena NU beserta ormas lain tentu saja yang independen itu sangat dibutuhkan keberadaan dan suaranya, masukannya terhadap pemerintah ketika memang kinerja pemerintah dianggap perlu dikoreksi, perlu diperbaiki, perlu mendapatkan kritikan serta masukan. Lalu bagaimana kalau sudah jadi subordinat, mau diintervensi, bahkan punya kesan mengundang intervensi tersebut ke dalam? Ya kita dia mengkhawatirkan hanya sebagai ormas-ormas ini ya jadi kepanjangan tangan kekuasaan saja gitu. Bukan berarti Nahdlatul Ulama ataupun ormas lainnya itu tidak boleh bekerja sama menjadi mitra, menjadi shadikul hukumah, menjadi mitra pemerintah. Tetapi yang harus dijaga adalah independensinya. Saat negara, pemerintah itu berupaya menghasilkan kemaslahatan, di situ harus
disokong, didukung. Tetapi saat negara, tentu saja ya tidak lepas dari mungkin adanya abuse dan lain-lain. Ormas-ormas Islam salah satunya yang terbesar ini Nahdlatul Ulama mesti memberikan kontrol, menjadi watchdog di situ. Melihat, mengontrol, bahkan memberikan masukan, kritikan bahwa ada yang salah ketika memang kemadorotan itu nampak akan terjadi. Tentu saja hari ini orang berbicara, ya kan nggak begitu di dalam realitas, itu hanya idealitas saja. Ya, kita sedang mendayung di antara idealitas dan realitas, tetapi jangan sampai kita menormalisasi hal-hal yang sebetulnya secara hati nurani itu sudah dikatakan hal itu tidak baik. Apa di antaranya? Ya money politics, pengkondisian arah dukungan melalui kekuasaan dan seterusnya. Saya kira mereka yang hati nuraninya masih hidup tentu tidak menginginkan hal itu terjadi meskipun realitasnya sudah sedemikian. Cara bermain hari ini di dalam kontestasi, baik itu ormas, keagamaan, partai politik, apapun itu, hari ini semacam demikian rule of the game-nya. Tetapi apakah harus demikian? Harus ikut-ikutan? Saya kira tetap beberapa orang harus menyuarakan idealismenya. Dan diantaranya itu yang bisa saya bagi, bahwa penting sekali untuk menjaga otonomi dan independensi Nahdlatul Ulama dari intervensi kekuasaan. Karena dengan cara itu, NU bisa terus besar, bisa terus fleksibel, dan senantiasa mampu menjawab ragam persoalan yang ada di masyarakat. Baik itu bagi Nahdliyin sendiri, maupun bagi bangsa Indonesia, bahkan syukur bisa berkontribusi di dalam konteks yang lebih luas di level global. Itu saja yang bisa kita bagi, mudah-mudahan bermanfaat, dan selalu kita berdoa mudah-mudahan Nahdlatul Ulama semakin besar, semakin jaya, dan muktamar mendatang bisa menghasilkan gagasan-gagasan yang brilian, yang impactful, dan juga memberikan dampak positif kepada masyarakat, bangsa, dan negara, juga menghasilkan kepemimpinan Nahdlatul Ulama, baik itu jajaran syuriah dan tanfiziyah, yang mampu menjaga independensi, otonomi Nahdlatul Ulama, bahkan lebih dari itu, mengimprove kualitas organisasi ke dalam dan keluar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.